Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada kali ini kita akan membahas tentang desain dan model pembelajaran inovatif, yaitu tentang model Azure dengan dosen pengampu Ibu Dr. Abna Hidayati, SPD MPD. Kami yang anggota kelompok yang beranggotakan, saya sendiri Nabila Oktariza sebagai moderator, Alif Lukman Prasetyo, Asyifa Andriani, Fadila Hafsah, dan Kufifah Mahyulin. Baiklah, materi pertama yaitu tentang pengertian model Azure yang akan dibacakan oleh Arif Lukman. Kepada Arif, dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator. Yang pertama yaitu pengertian model Azure. Sharon S. Smaldino, James D. Russell, Robert Heinig, dan Michael Molenda mengemukakan sebuah model desain pembelajaran yang diberi nama Azure. Model Azure lebih difokuskan pada perencanaan pembelajaran untuk digunakan dalam situasi pembelajaran di dalam kelas secara aktual. Model desain pembelajaran ini lebih sederhana dari model desain yang lain. Di dalam mengembangkan model Azure, penulis Smaldino, Russell, Heinig, dan Molenda mendasari pemikirannya pada pandangan-pandangan Robert M. Gagne. Tentang pembelajaran, model Azure cukup sederhana untuk dapat diaplikasikan dalam menciptakan proses pembelajaran yang menarik. Model Azure adalah jembatan antara peserta didik, materi, dan bentuk media. Menurut pribadi, model Azure merupakan model desain sistem pembelajaran yang bersifat praktis dan mudah diimplementasikan untuk mendesain aktivitas pembelajaran yang bersifat individual maupun klasikal. Model ini memastikan pengembangan pembelajaran untuk membantu pendidik mengatur proses belajar dan melakukan penilaian hasil belajar peserta didik. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Arif yang telah menyampaikan materi tentang pengertian model Azure. Selanjutnya, materi kedua yaitu langkah-langkah pengembangan model Azure yang akan dibacakan oleh Asyifa. Kepada Asyifa, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu adalah langkah-langkah dalam pengembangan model pembelajaran. Menurut Amri, tahun 2013, ada 6 langkah pengembangan model, yaitu yang pertama, analisis learner. Langkah pertama adalah mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik siswa yang disesuaikan dengan hasil belajar. Hal yang penting dalam menganalisis karakteristik siswa meliputi pertama karakteristik umum, yaitu dari siswa, kompetensi dasar yang harus dimiliki siswa, ada pengetahuan, kemampuan, dan gaya belajar siswa. Yang kedua itu kemampuan awal, berkenaan dengan pengetahuan dan kemampuan yang sudah dimiliki siswa sebelumnya. Yang ketiga, gaya belajar. Gaya belajar timbul dari kenyamanan yang kita rasakan secara psikologis dan emosional saat berinteraksi dengan lingkungan belajar. Yang kedua yaitu adaptasi. Selanjutnya adalah pembelajaran yang spesifik mungkin. Tujuan pembelajaran dapat diperoleh dari kurikulum atau silabus. Yang ketiga yaitu select instructional methods, media, dan metode. Tahap ini adalah memilih metode, media, dan bahan ajar yang akan digunakan. Dalam memilih metode, media, dan bahan ajar yang akan digunakan, terdapat beberapa pilihan, yaitu memilih media dan bahan ajar yang telah ada, memodifikasi bahan ajar, dan membuat bahan ajar yang baru.
Yang keempat ada utilize media and material. Tahap selanjutnya itu ada metode, media, dan belajar diuji coba untuk memastikan bahwa ketiga komponen tersebut dapat berfungsi efektif untuk digunakan dalam situasi sebenarnya. Yang kelima yaitu ada record learner participation. Keterlibatan siswa secara aktif menunjukkan apakah media yang digunakan efektif atau tidak. Dan yang terakhir ada itu evaluasi. Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas pembelajaran dan juga hasil belajar siswa. Evaluasi dan revisi dilakukan untuk melihat seberapa jauh teknologi, media, dan materi yang kita pilih atau gunakan dapat mencapai tujuan yang telah kita tetapkan sebelumnya. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ashifa. Materi selanjutnya yaitu tentang manfaat model Azure dalam pembelajaran yang akan disampaikan oleh Fadilah Hafsah. Kepada Fadilah Hafsah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Kak Nabila. Saya Fadilah Hafsah akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang manfaat model Azure dalam pembelajaran. Sebelumnya, model Azure merupakan model pembelajaran yang dirancang untuk difokuskan agar terciptanya pembelajaran yang efektif dan efisien, khususnya pada kegiatan pembelajaran yang menggunakan media dan teknologi. Jadi, pada model Azure ini memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama, modelnya yang sederhana, sehingga mudah untuk diterapkan. Dan yang kedua, karena sederhananya model ini, maka dapat dikembangkan sendiri oleh pengajar. Yang ketiga yaitu komponen kegiatan belajar mengajarnya lebih lengkap. Dan yang terakhir ada peserta didik dapat dilibatkan dalam persiapan untuk kegiatan belajar mengajar. Baik, sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fadilah Hafsah. Selanjutnya materi tentang kelebihan dan kekurangan model Azure yang akan disampaikan oleh Kufifah. Kepada Kufifah dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator Kak Nabila. Baik, saya akan menjelaskan kelebihan model Azure. Yang pertama, lebih banyak komponennya dibandingkan dengan model materi ajar. Komponen tersebut diantaranya analisis pelajar, rumusan tujuan, pembelajaran, strategi pembelajaran, sistem penyampaian, penilaian proses belajar, dan penilaian belajar. Yang kedua, sering diadakan penggulangan kegiatan dengan tujuan evaluate and review. Selain itu, model ini mengedepankan pembelajar ditinjau dari proses belajar, tipe belajar, kemampuan persyarat. Yang ketiga, turut mengutamakan partisipasi pembelajaran dalam poin recurrent learner, sehingga diadakan pengelompokan kecil seperti pengelompokan pembelajaran menjadi belajar mandiri dan belajar tim, serta penugasan yang bertujuan untuk memicu keaktivitasan peserta didik. Yang keempat, menyiratkan untuk para guru untuk menyampaikan materi dan mengelola kegiatan kelas. Yang kelima, pada poin slide media and materials serta Putlis media and materials membuat guru atau pendidik aktif untuk menemukan dan manfaatkan bahan dan media yang tepat dan manfaatkan secara optimal media yang telah ada. Yang keenam, model ini dapat diterapkan sendiri oleh guru. Kekurangan model Azure. Yang pertama, tidak mencakup suatu mata pelajaran tertentu. Yang kedua, komponen relatif banyak, namun tidak semua komponen desain pembelajaran termasuk di dalamnya. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kufifah. Demikianlah hasil dari pemaparan materi dari kelompok kami. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa proses pembelajaran yang efektif dan efisien dapat tercipta melalui rancangan program pembelajaran yang dibuat guru dengan penuh inovasi dan kreativitas yang tinggi. Proses pembelajaran merupakan sebuah proses yang mampu menumbuh kembangkan pengetahuan peserta didik dan memberi
pengalaman yang nyata bagi peserta didik. Salah satu cara dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien adalah dengan mendesain pembelajaran dengan mengimplementasikan model serta menggunakan konsep pembelajaran yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran. Desain pembelajaran yang dikembangkan tentunya harus memperhatikan beberapa hal yang menjadi acuan penting dalam proses pembelajaran. Di antaranya yaitu penggunaan model pembelajaran, model yang digunakan dalam pengembangan desain pembelajaran yaitu model Azure. Model ini merupakan model yang mengikutsertakan teknologi dan media yang berkembang untuk membantu guru baik dalam proses pembelajaran maupun dalam mengevaluasi pembelajaran itu sendiri. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.